Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membawakan hasil presentasi kami dengan tema perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Perkenalkan, nama saya Yasinta Gidi Barawala. Dan saya Angela Touja. Saya Febriana Lita Pili. A. Pendekatan non-ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh manusia memiliki pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Ada beberapa pendekatan ilmiah seperti 1. Mitos. Mitos berasal dari bahasa Inggris myth atau bahasa Yunani mitos, yang artinya suatu kepercayaan yang sangat dipahami dan dianggap sebagai acuan pola pada kelompok masyarakat tertentu. Mitos timbul karena keterbatasan indera manusia, alat bantu pengamatan. Mitos dapat berupa cerita, dongeng, sosok, atau karakter, atau segala sesuatu yang bersifat imajinatif, tidak nyata, khayalan, fantasi, dan fiktif. Mitos dianggap sebagai hal yang logis dan realistis, dan mempengaruhi pola pikir dan pola kehidupan sosial. Yang kedua, wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia lewat para nabi. Yang ketiga, intuisi. Intuisi merupakan berpikir manusia yang non-ilmiah, yang tidak membesarkan kepada suatu pola berpikir tertentu dan diperoleh tanpa melalui proses penalaran tertentu. Yang keempat, prasangka. Prasangka merupakan suatu anggapan yang benar, padahal anggapan tersebut belum tentu benar. Yang kelima, trial and error. Trial and error merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode coba-coba atau untung-untungan. Pengetahuan manusia diperoleh melalui coba-coba, seperti orang mencari ikan dengan memakai akar tuba. Ternyata ikannya banyak yang mati atau keracunan. B. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Langkah-langkah berpikir ilmiah menurut Surya Sumantri pada tahun 1987. Metode ilmiah merupakan prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, atau cara untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat yang logis, objektif, dan metodik, sistematis, dan berlaku umum atau universal. 1. Logis. Logis merupakan pengetahuan yang harus masuk akal, yaitu melalui alur jalan pikiran yang logis untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Yang kedua, objektif. Objektif merupakan pengetahuan harus dapat sesuai dengan objek yang didukung oleh fakta yang empiris. Yang ketiga, metodik. Metodik merupakan pengetahuan diperoleh dengan cara yang teratur, dirancang, diamati, dan dikontrol guna mendapatkan pengetahuan yang benar. Yang keempat, sistematis. Sistematis merupakan pengetahuan disusun dalam satu sistem yang saling berkaitan dengan menjelaskan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, universal. Universal merupakan pengetahuan yang diperuntukkan bagi siapa saja, di mana saja, dan dengan cara eksperimen yang sama akan diperoleh hasil yang sama. C. Tahapan metode ilmiah. 1. Tahapan. Pada umumnya, ada beberapa tahapan dalam melaksanakan metode ilmiah, yaitu perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, penyusunan hipotesis, metodologi penelitian, pengujian hipotesis, dan kesimpulan. 2. Perumusan masalah. Perumusan masalah pada umumnya berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas. 3. Hipotesis. Hipotesis yaitu dugaan sementara yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Fungsi hipotesis
sebagai pemberi arah kepada peneliti untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang sedang dihadapi. 4. Kesimpulan. Dalam metode ilmiah, dirumuskan dalam kalimat jawaban permasalahan yang sedang diteliti. D. Sikap ilmiah. 1. Jujur. Kejujuran merupakan dasar pijakan bagi suatu kebenaran yang sungguh-sungguh bukan rekayasa. 2. Terbuka. Peneliti dituntut memiliki pandangan yang luas, terbuka pada pendapat orang lain. 3. Toleran. Peneliti harus selalu toleran kepada hasil penelitian orang lain dan tidak memaksakan kehendak pendapatnya kepada orang lain. 4. Skeptis. Ilmuwan atau peneliti dalam mencari kebenaran ilmu harus bersikap hati-hati, meragukan sesuatu dan skeptis tetapi kritis. 5. Optimis. Ilmuwan harus berpandangan optimis dalam mengerjakan sesuatu sehingga akan diperoleh pengetahuan baru guna kepentingan manusia. 6. Pemberani. Seorang ilmuwan harus memiliki sifat berani mencari kebenaran dan berani membela kebenaran sesuai dengan keinginan manusia guna memperoleh pengetahuan yang benar. 7. Kreatif dan inovatif. Ilmuwan harus selalu berpandangan ingin mendapatkan, menciptakan sesuatu yang baru agar mendapat nilai tambah. Ilmu-ilmu sosial terdiri dari psikologi, sosiologi, dan sejarah. Berkembang dan melahirkan ilmu terapan seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu administrasi, ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, dan lain-lain. Masing-masing terapan berkembang menjadi bercabang dan beranting. C. Ilmu humaniora terdiri dari ilmu filsafat, bahasa, sastra, dan seni. Kemudian masing-masing juga berkembang, bercabang, dan beranting. Perkembangan ilmu pengetahuan alam. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, lambat, yaitu pada abad ke-15 sampai 16. Kedua, sedang, yaitu pada abad ke-16 sampai 19. Awal IPA, heliosentris, penemuan alat bantu. Yang ketiga, cepat, pada abad ke-19 sampai 20. Revolusi industri, penemuan mesin modern seperti uap, kertas, mesin cetak, penemuan alat bantu yang lebih baik. Yang keempat, sangat cepat, yaitu pada abad ke-20 sampai sekarang. IPA modern, alat-alat riset canggih, dan lain-lain. V. Ruang lingkup ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Yang pertama, disiplin ilmu. Penelitian merupakan kunci daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang didukung oleh landasan ilmu dari hipotesis, teori, dan dalil atau hukum merupakan landasan yang telah teruji kebenarannya. Sejalan dengan perkembangan ilmu, kemudian muncul ilmu multidisiplin baru. Multidisiplin ilmu memerlukan pengolahan dari berbagai disiplin ilmu. Bioteknologi dan ilmu lingkungan dapat diuji dari disiplin IPA dan IPS. 2. Pengelompokan ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu alam yang bersifat murni adalah biologi, fisika, dan kimia. Kedua, ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial yang masuk ilmu murni adalah sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah. Keempat, ilmu humaniora meliputi filsafat, bahasa, sastra, dan seni. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. A. Ilmu-ilmu alam, yaitu terdiri dari biologi, kimia, dan fisika. Selanjutnya melahirkan ilmu-ilmu terapan seperti ilmu teknik, ilmu kelautan,
ilmu kedigantaraan, geografi, ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu perikanan, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Berbagai ilmu terapan kemudian berkembang membentuk cabang, ranting, dan seterusnya. B. Ilmu-ilmu sosial terdiri dari psikologi, sosiologi, dan sejarah.